Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali pada serial video tutorial berikutnya ya di mata kuliah web design. Oke teman-teman, di beberapa video tutorial sebelumnya teman-teman sudah mempelajari konsep dari responsive web design ya, menggunakan teknologi Bootstrap. Teman-teman sudah mendapatkan penjelasan tentang pengantar apa itu Bootstrap, bagaimana cara Bootstrap bekerja dan bagaimana menggunakan atau menyiapkan environment kerja dari Bootstrap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah feature yang sangat penting pada Bootstrap, yaitu grid system. Nah, jika kita mengunjungi situs resmi dari Bootstrap, bisa dijelaskan bahwa grid system adalah sebuah powerful tools yang disediakan oleh Bootstrap untuk mempermudah kita dalam melayout sebuah halaman. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa Bootstrap dalam grid sistemnya membuat sebuah unit-unit ya yang membagi layout ke dalam unit-unit di mana jumlah unit-unitnya itu maksimal adalah 12 unit. Eh, Nanti sambil jalan akan saya jelaskan lebih detailnya seperti apa. Nah, tapi di sini teman-teman bisa melihat paling tidak garis besarnya ya seperti ini. Jadi sebuah halaman kita tahu ya, sebuah halaman website itu terdiri eh, bisa kita layout menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, misalkan dalam sebuah halaman website ada bagian header, ada bagian left menu, ada bagian content menu, dan ada bagian right menu, dan biasanya ada bagian footer juga. Nah, di sini mungkin akan representasi dari yang disederhanakan dalam sebuah layout website. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalkan kita memiliki sebuah website yang dibagi menjadi tiga buah bagian. Ada bagian sebelah sini ada apa namanya? Left menu. Sebelah sini adalah content menu dan di sini misalkan right menu. Dan ketika kita ingin membuat sebuah layout menggunakan grid system, layout ini akan kita bagi-bagi ke dalam beberapa unit yang kalau dijumlahkan menjadi 12 unit. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Bagian left menu ini akan terdiri dari tiga buah unit dan bagian right menu juga akan terdiri dari tiga unit. Sehingga kalau ditambahkan ini ada 6 unit. 3 ditambah 3 6 dan tengahnya adalah 6 unit sehingga semuanya menjadi 12. Nah, itu beberapa apa namanya beberapa hal yang berkaitan dengan grid system ya. Pertama, grid system akan membagi konten menjadi beberapa unit ya. Dan setiap unitnya, setiap layoutnya itu bisa kita atur berapa unit yang kita inginkan. Walaupun jumlah grid sistemnya itu adalah 12, kita tidak mesti harus membagi sama rata gitu ya. Misalkan konten tadi seperti yang saya sudah jelaskan, konten ingin lebih besar. Maka konten bisa kita terapkan menjadi 6 unit sendiri. Sedangkan left menu dan right menu kita bisa bagi-bagi menjadi unit-unit yang lain. Misalkan left menu 3 unit dan right menu 3 unit. Jadi kalau kita tambahkan 3 ditambah 6 ditambah 3 adalah 12. Intinya kita perlu menyesuaikan bahwa jumlah unitnya akan menjadi 12. Tapi setiap layout itu akan terdiri dari berapa unit itu kita bisa sangat leluasa dalam mengaturnya, teman-teman. Nah, dengan adanya konsep unit ini, ya, terminologi responsive web design itu sangat mungkin untuk diimplementasikan dengan mudah. Karena kita bisa mengkolaps setiap kolom itu, eh, kita potong ke bawah, jadi seolah-olah yang tadi halaman semua konten terlihat menyamping, ketika halaman webnya kita perkecil gitu ya, ada beberapa bagian yang secara otomatis pindah ke bawah atau kita sebut istilahnya adalah collapse gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Ya, jadi bagaimana kita mengimplementasikan Bootstrap grid system dan bagaimana kita mengimplementasikan responsif grid system pada Bootstrap juga.
Dan kita akan membuatnya nanti di video berikutnya, bagaimana kita membuat sebuah layout yang ketika ditampilkan di wide screen akan terlihat seluruhnya secara horizontal, ya. Namun ketika dipindah atau kita berpindah orientasi menggunakan screen yang ukuran lebih kecil, maka bagian-bagiannya itu akan ada yang kolaps ke bawah, ya. Tidak semuanya tetap ditampilkan menyamping, tapi akhirnya tulisannya menjadi kecil gitu ya. Tetapi dengan konsep grid system, layout akan menjadi sangat dinamis. Ya. Layoutnya bisa berubah-berubah atau adaptable menyesuaikan dengan ukuran screen. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pembahasan beberapa video tutorial kali ini ya. Jadi, pembahasan tentang grid system Bootstrap akan saya bagi menjadi dua buah video tutorial. Yang pertama adalah introduction tentang grid system, dan nanti part yang kedua adalah tentang bagaimana kita mengimplementasikan responsive Bootstrap grid system ya dalam sebuah praktikum. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya perlu sampaikan terlebih dahulu beberapa objektif pembelajaran yang teman-teman harus apa namanya? Teman-teman harus upayakan untuk bisa dicapai ya. Oke, teman-teman, inilah yang tujuan pembelajaran yang teman-teman harus upayakan untuk bisa tercapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari Bootstrap Grid System. Jadi nanti teman-teman harus bisa menjelaskan apa sih fungsi dari Bootstrap Grid System. Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah layout yang responsif. Garis besarnya seperti itu. Lalu berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan Bootstrap Grid System. Oke, tentu dalam mengimplementasikan grid system ini ada tahapan-tahapan yang harus teman-teman perhatikan ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu tahapan-tahapannya. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis orientasi ukuran dari sebuah layar screen. Jadi begini teman-teman, Bootstrap itu ketika kita ingin menggunakan feature grid systemnya telah menyediakan ukuran-ukuran atau orientasi dari lebar sebuah screen. Nah, itu kita harus tahu ukuran extra small dari screen itu berapa, ukuran smallnya berapa, mediumnya berapa, large dan extra large-nya berapa. Sehingga kita bisa menyesuaikan ukuran-ukuran tersebut dengan tampilan website yang ingin kita inginkan. Dan kapan sebuah tampilan itu harus collapse dan kapan sebuah tampilan itu ditampilkan seluruhnya. Semuanya tergantung kita dalam mendefinisikan ukuran-ukurannya. Lalu berikutnya, objektif atau tujuan capaian pembelajaran yang teman-teman harus kuasai tentunya adalah teman-teman mampu mengimplementasikan responsif bootstrap grid atau grid system. Oke, Oke, kita akan memasuki pembahasan tentang syarat apa saja yang harus kita siapkan sebelum ketika kita ingin bekerja dengan grid system. Nah, di sini di dalam modul sudah saya berikan hal-hal atau pointer-pointer yang penting yang perlu kita pastikan ketika kita bekerja dengan grid system. Yang pertama, baris program itu harus kita pastikan kita letakkan dalam sebuah container. Ini ya, yang pertama, container. Lalu yang kedua, sama ya, kita harus pastikan baris programnya kita letakkan dalam sebuah div class bernama row. Dan syarat berikutnya, Bootstrap Grid System menyediakan berbagai pembagian setiap row ke dalam maksimal 12 unit kolom. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Jadi kita benar-benar harus pastikan bagian-bagian setiap layoutnya itu berapa unit, sehingga kalau dijumlahkan adalah 12 unit. Nah, mungkin hal-hal ini masih uh, agak bias gitu. Tentu teman-teman jangan khawatir karena semuanya ini akan lebih mudah untuk dipahami ketika kita sambil berlatih. Ya. Oke, nah sekarang mari kita langsung saja menyiapkan latihan-latihannya ya. Baik teman-teman, um,
Untuk mempersingkat agar video pembelajaran yang pertama ini tidak terlalu panjang gitu ya, karena sifatnya hanya pengantar bootstrap gitu ya. Maka sesi praktikum akan kita eh, lanjutkan pada serial video tutorial berikutnya. Jadi pada praktikum nanti kita akan mempelajari apa saja yang harus kita siapkan, ya. Dan kita akan juga membuat sebuah tampilan sederhana yang mengimplementasikan grid system pada Bootstrap. Oke, mudah-mudahan itu teman-teman bisa eh, apa namanya tetap mengikuti serial video tutorial berikutnya. Nah, sekarang yang harus teman-teman lakukan sebelum menyaksikan tutorial ataupun praktikum menggunakan grid system, teman-teman siapkan terlebih dahulu ya sarana-sarana praktikumnya, laptopnya, lalu juga text editornya Sublime, dan teman-teman bisa menampilkan halaman dokumentasi dari Bootstrap. Itu sangat penting ya untuk memudahkan kita dalam berlatih. Oke teman-teman, sampai jumpa di serial video tutorial berikutnya. Masih pembahasan tentang grid system dan kita akan berlatih bagaimana cara mengimplementasikan grid system. Oke, mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.